Perkenalkan, nama saya Sean Gregory Hasanunta Barat. Saya berasal dari Jakarta dan di sini saya akan membahas. Oh, sebentar, supaya lebih sesuai dengan tema yang kita ambil saat ini, izin jump in. Di sini saya ingin membahas mengenai bahasa korporat. Teman-teman sekalian, pasti teman-teman sudah sering mendengar kata-kata atau bahasa yang digunakan oleh orang-orang di media sosial, terutama mereka yang bergerak di bidang korporasi, seperti izin jump in. Kalau dari diriku, kalau atau mungkin teman-teman, aduh, masalah itu masih belum kami dive lagi sih, Kak. Atau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar juga seperti kalau dari tim kami bukan PIC. Nah, kurang lebih bahasa-bahasa seperti itu. Tentunya teman-teman sudah sering sekali mendengar hal-hal tersebut di media sosial. Bagaimana orang-orang yang bekerja di bidang korporasi bercerita pengalaman yang mereka rasakan ketika mereka menggunakan bahasa komunikasi tersebut. Seperti itu. Mereka bercerita bagaimana ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi, tapi ada juga yang malah merasa sakit hati ketika menggunakan bahasa itu atau menerima bahasa komunikasi seperti itu. Nah, pada video kali ini, di sini kita akan membahas secara ringkas mengenai si bahasa korporasi ini. Mulai dari pengertiannya, lalu mengapa ini bisa menjadi tren, lalu sebenarnya apa sih dampaknya, lalu ketiga, jika ini memang buruk, apa solusinya, tapi kalau ini baik, apalagi yang bisa dikembangkan dari situ. Pertama, kita akan masuk ke pengertiannya dulu. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri, bahasa korporasi adalah bahasa atau komunikasi yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang korporasi untuk berkomunikasi satu sama lain antar individu. Misalnya antara rekan kerja ke rekan kerja atau rekan kerja ke atasan atau atasan ke bawahan. Nah, mengapa penggunaan ini sering dilakukan? Pertama, bahasa komunikasi ini dilakukan sendiri kalau beberapa alasan yang saya berhasil dapatkan dari media sosial adalah karena ini masih jauh lebih sopan dibanding kita menggunakan bahasa-bahasa non baku atau misalnya bahasa umum sehari-hari kayak lo gue atau mungkin dari aku sih nggak tahu ya kayak gitu. Nah, biasanya penggunaan bahasa korporasi ini untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Kenapa ini bisa dibilang minimalisir? Karena seperti yang kita lihat juga dalam bahasa korporat sendiri kebanyakan itu ada terjadi code mixing atau campur bahasa di dalamnya. Contohnya seperti apa ya? Seperti tadi, izin jump in, izin bahasa Indonesia, jump in bahasa Inggris. Jump in maksud dan inti dari kata itu sendiri adalah izin masuk. Nah, kenapa ini menurut mereka ini masih jauh lebih baik ketimbang kita ngomong kayak sini gue bantu, masih izin jump in. Ada mungkin karena ada kata izinnya seperti itu, orang-orang menjadi merasa lebih nyaman ketika mendengarnya, dan beberapa pengakuan di media sosial pun mengatakan hal demikian. Itu, dan sekali lagi, dalam code switching, dalam si bahasa korporasi ini sendiri, dia itu sifatnya itu masih bisa berkembang lebih luas lagi, tergantung pemahaman orang tentang bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Karena unsur utama dalam bahasa korporasi ini adalah penggabungan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam bahasa komunikasi sehari-hari supaya terdengar lebih formal. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kenapa sih ini bisa jadi sesuatu yang tren, atau ini bisa kenapa beberapa bulan terakhir kita sering melihat ini berseliweran di media sosial kita. Pertama, perlu kita ketahui kita sekarang ada di era globalisasi, di mana di era globalisasi ini ilmu pengetahuan itu sudah luas sekali. Istilahnya, orang-orang itu sudah lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan bisa mendapat dari perkembangan zaman ini, orang-orang bisa mengakses ilmu pengetahuan secara lebih gampang. Lantas hubungannya apa dengan bahasa? Simpelnya, orang-orang lebih gampang untuk mempelajari bahasa luar negeri sekarang. Dengan orang-orang bisa mempelajari bahasa luar negeri, orang-orang bisa mengerti atau bisa memahami kata-kata tersebut. Dari memahaminya, mereka mulai menginkulturasikannya ke dalam bahasa-bahasa sehari-hari mereka. Hal ini didukung pula dengan adanya masuknya film-film luar negeri. Film-film luar negeri ini juga memberikan influence atau bisa memberikan dampak ke orang-orang yang menontonnya, karena orang-orang menjadi lebih terbiasa dengan konversasi atau perbincangan yang menggunakan bahasa Inggris. Hal itulah yang jadi mendasari mengapa ini bisa salah satunya mengapa ini bisa terjadi. Lalu kemudian kita lihat lagi kenapa bahasa ini si bahasa korporasi ini bisa menyebar lebih luas lagi. Kita lihat lagi, kalau misalnya
banyak sekarang di dalam dunia pekerjaan, terutama bidang korporasi seperti event organizer, seperti manajemen project dan segala macamnya itu, bagaimana sekarang orang-orang yang bekerja di dalam situ didominasi oleh generasi Z. Gen Z ini sendiri berkembang pada era perkembangan zaman yang sudah lebih maju dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Mereka masih lebih sering terpapar bahasa luar negeri dibandingkan bahasa baku bahasa Indonesia seperti yang mungkin bukan mungkin seperti yang dialami oleh kakek nenek saya, karena saya sendiri masih muda di sini. Nah, hal inilah yang menyebabkan code switching ini bisa marak terjadi, marak diberikan dan marak dikomunikasikan oleh orang-orang. Lantas, mengapa ini penting untuk dibahas? Teman-teman sekalian, cepat atau lambat, perkembangan zaman itu akan terus terjadi. Kita bisa melihat kita bisa melihat bagaimana dalam code switching ini, dalam fenomena bahasa korporat ini sendiri, code switching itu sudah mulai dinormalisasi. Apakah ini hal yang buruk? Dalam esensinya dalam memenuhi komunikasi satu sama lain, mungkin tidak. Tapi kita bisa melihat lagi, kita negara apa? Kita negara Indonesia, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jika kita normalisasi, misalnya bahasa korporasi ini, hal ini tentunya akan membuat orang-orang lain akan mulai lebih baik, mudah terpicu, mudah untuk menormalisasikannya. Orang yang menormalisasikan penggunaan code switching seperti ini pada nantinya akan kekurangan atau tidak merasa adanya keterkaitan lagi dengan bahasa yang dia miliki sendiri. Oke, kalau misalnya di sini kita bilang kayak hal tersebut itu sebenarnya pemikiran atau nalar yang tidak berdasar. Di sini saya melihat dari observasi dari saya sendiri. Saya bahkan berusaha keras dalam membuat video ini, membuat skripnya, bagaimana saya tidak mengkulturasikan bahasa code switching atau campur bahasa ini sendiri di dalam teks saya. Karena apa? Karena saya sendiri sudah terbiasa dengan bahasa yang sudah dicampur dengan bahasa luar negeri lain. Dan juga bagaimana teman-teman saya, dan bagaimana kalau misalnya kita ngelihat konten-konten yang ada di media sosial, itu bahkan sudah terkulturasi dengan bahasa-bahasa luar negeri. Contoh paling gampangnya POV, point of view. Kalau itu bukan bahasa luar negeri, itu bahasa siapa? Nah, dari itu mengapa ini tuh penting untuk dibahas. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di bahasa korporasi ini, sebenarnya dia suatu hal yang baik karena dia memudahkan komunikasi, memperlancar komunikasi. Karena apa? Orang-orang yang menggunakannya juga menggunakan bahasa ini untuk mengurangi kesenjangan antar individu, misal kepada rekan kerja, karena di dalamnya mereka merasa dengan menggunakan bahasa korporasi ini, mereka merasa lebih dekat dengan rekan kerjanya, mereka merasa lebih sopan jika berucap atau berkata kepada orang lain, terutama mungkin atasan mereka atau rekan kerja mereka. Lantas bagaimana pendapat saya mengenai hal tersebut? Kalau dari pendapat saya sendiri, bahasa korporasi ini mungkin jangan terlalu dinormalisasikan. Maksudnya kalau misalnya mau di-keep di dalam lingkungan korporat sebagai suatu budaya, sebagai suatu kultur di dalamnya, itu tidak masalah sama sekali. Karena saya yakin di setiap lingkungan punya budaya masing-masing, punya bagaimana mereka cara berkomunikasi masing-masing. Tapi untuk menormalisasikannya di luar lingkungan korporat atau misalnya di lingkungan media sosial, itu lain cerita. Karena saya merasa dengan orang-orang yang menormalisasikan adanya bahasa atau code switching ini, nantinya orang-orang juga akan kekurangan atau mungkin merasa tidak terlalu terikat lagi dengan bahasa ibu mereka sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, lantas apalagi bisa dikembangkan sih kalau dari bahasa korporasi ini? Mungkin teman-teman bisa mulai, kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan bahasa korporasi ini, mungkin teman-teman bisa mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti kita tahu, yang seperti saya sudah sebutkan di awal juga, perkembangan zaman sudah semakin maju, semakin terbuka pula akses kita untuk pada ilmu pengetahuan. Kita bisa mencari kosakata, pembenaran kata dari kamus yang ada di web. Atau kalau misalnya cara yang paling gampang dan sudah banyak orang juga mengatakan, baca buku.
Baca buku bahasa Indonesia, perbanyak literatur bahasa Indonesia, berbanyak menonton film berbahasa Indonesia. Atau kalau misalnya Anda sekalian ingin menonton film-film luar negeri, biasakan menontonnya dengan subtitle bahasa Indonesia. Selain mempermudah Anda untuk mempelajari bahasa luar negerinya, itu juga mempermudah Anda untuk menambah pembedaran kata bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, bahasa korporasi itu tidak apa-apa selama berada dalam lingkungannya. Yang jadi masalah adalah ketika dinomasikan di luar. Sekian saja dari saya. Saya izin jump out. Terima kasih.